Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Ibrani pasal 11. Surat Ibrani pasal 11, kita membaca ayat 7. Dan juga di dalam Kejadian pasal 6, Bapak Ibu juga nanti bisa memperhatikan di sana. Ibrani pasal 11 kita baca bersama ayatnya yang ke-7. Kalau sudah dapat kita baca bersama. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga. Dan iman ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Tuhan baik. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai kita, bahwa kita sampai hari ini di bulan yang baru, bulan Februari. Tanggal 1 ya, 1 Februari. Luar biasa, bagaimana perjalanan hidup sepanjang Januari? Aman? Puji Tuhan. Kerikil, tantangan itu pasti ada, tetapi Tuhan juga tetap ada. Baik Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema tahunan kita masih ingat? Belum ada di depan ya. Di pantai melangkah dengan iman. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara kita belajar satu tema dari Ibrani 11 ayat 7, yaitu mengimani sesuatu yang belum kelihatan. Mengimani sesuatu yang belum kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema ini jelas sesuai dengan definisi iman. Di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama, apa definisi iman? Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa iman itu berhubungan dengan apa yang tidak kita lihat. Iman itu berhubungan dengan sesuatu yang belum kelihatan, yang belum kita lihat. Kalau sesuatu yang sudah kita lihat, berarti itu tidak perlu iman. Karena kita sudah lihat. Tetapi sesuatu yang belum kita lihat, nah berarti kita perlu iman untuk mempercayainya. Iman selalu berhubungan dengan segala sesuatu yang tidak atau yang belum kita lihat. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara kita belajar dari seorang hamba Tuhan, yaitu Nuh. Salah satu dari tokoh-tokoh iman itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Nuh di sini ayat 7 berkata bahwa karena iman maka Nuh, berarti yang pertama Bapak Ibu Saudara kita lihat bahwa Nuh ini adalah seorang yang beriman kepada Allah. Nuh adalah seorang yang beriman kepada Allah. Apa dasarnya Nuh beriman kepada Allah?
Kalau kita perhatikan bagaimana seseorang dia beriman kepada Allah, kepada Tuhan, sebenarnya iman itu bukan hanya dari diri kita sendiri. Karena kita tahu, maka kita percaya, kita beriman kepada Tuhan. Nah itu, kalau kita lihat bahwa seolah-olah iman itu berasal dari diri kita sendiri. Padahal sebenarnya tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena dalam Kejadian 6 ayat 8, Evangelis Edwin pernah sampaikan ya, Kejadian 6 ayat 8 di sana dikatakan bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, kasih karunia itu artinya sesuatu yang diberikan cuma-cuma. Dan hubungan antara kita dengan Tuhan Allah itu selalu dimulai dari Tuhan. Tuhan yang berinisiatif untuk memilih Nuh. Bukan Nuh yang memilih Tuhan. Tadi di dalam pembacaan Alkitab kita di awal ibadah juga, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Nah, inilah kasih karunia. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh beriman kepada Tuhan. Karena memang Tuhan yang berinisiatif untuk memilih Nuh. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat kenapa Tuhan pilih Nuh? Kenapa bukan orang lain? Kan waktu itu kan banyak orang toh, bukan hanya Nuh sendiri yang hidup. Nuh ada dalam keadaan situasi di mana manusia hidup dalam kejahatan yang besar. Hidup di dalam kekerasan. Hidup bertentangan dengan kehendak Tuhan. Melawan Tuhan. Hidup mengikuti keinginan diri sendiri. Tetapi Kejadian 6 catat bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan berinisiatif untuk memilih Nuh. Dan inilah hak prerogatifnya Tuhan. Kenapa Tuhan pilih Nuh? Karena memang itu haknya Tuhan untuk memilih Nuh. Allah berdaulat memilih setiap orang sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Berarti kita melihat bahwa ketika seorang beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ingat bahwa semua dimulai dari Tuhan. Berarti kalau hari ini saya bisa percaya kepada Tuhan, puji Tuhan, Tuhan beranugerah kepada saya. Tuhan memberikan kasih karunia kepada saya, sehingga saya bisa percaya kepada Tuhan. Saya bisa beriman kepada Tuhan. Nah, Allah memilih menyatakan kasih karunia-Nya kepada Nuh. Puji Tuhan. Itu sebabnya dalam Ibrani 11 tadi dikatakan bahwa karena iman, Nuh dan seterusnya. Karena iman. Nah, iman ini respon kita terhadap kasih karunia Allah. Memang Tuhan beranugerah kepada kita. Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Tetapi dibutuhkan juga respon daripada kita untuk menerima kasih karunia Tuhan. Respon kita untuk menerima anugerah daripada Tuhan. Jangan kita sepelekan, jangan kita sia-siakan, jangan kita masa bodoh, malas tahu dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Nuh beriman kepada Tuhan. Karena memang Tuhan yang berinisiatif untuk memilih Nuh. Di dalam kedaulatannya, di dalam rencananya, Tuhan memilih Nuh. Berarti hari ini Bapak Ibu Saudara, di antara sekian miliar manusia di muka bumi, kalau hari ini kita bisa ada dalam rumah Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mengucap syukur, berdoa, kita bisa beriman kepada Tuhan. Bukan karena kita. Amin. Tapi karena Tuhan. Tuhan kasih anugerah kepada kita. Nah, itu sebabnya Efesus berapa itu katakan bahwa kamu diselamatkan itu oleh karena iman. Bukan hasil usahamu.
bukan pekerjaanmu, tetapi semua itu adalah pemberian Allah. Drama ibu-ibu waktu Natal lalu, masih ingat? Apa? Tentang apa? Semua karena anugerah. Amin. Ada yang nama anugerah sini? Tidak ada ya. Yang mau kasih nama anak cucu bisa anugerah. Oh, Evata. Evata anugerah kan? Evata anugerah. Dohona. Oh, ada anugerah. Mana anugerah? Oh, dia di belakang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa wujud daripada iman? Kalau dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, perhatikan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Nah, ini wujud daripada iman. Iman itu adalah ketika seorang percaya kepada Allah, seorang berpaling kepada Allah. Berpaling ini artinya berbalik. Kita yang tadinya hanya fokus mengikuti dunia ini, kita yang tadi fokus mengikuti hal-hal yang di luar daripada Tuhan Allah. Tetapi ketika seorang berpaling kepada Allah, seorang berbalik kepada Allah, atau berbalik ini juga bisa dengan bertobat. Seorang berbalik kepada Allah. Kita beriman, kita berbalik kepada Allah. Dan ayat 6 itu berkata bahwa barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Nuh beriman kepada Allah. Nuh dia berpaling, meresponi anugerah Tuhan, dia berbalik. Dan Alkitab catat bahwa Nuh beriman, artinya bahwa Nuh percaya bahwa Allah ada. Nuh beriman artinya Nuh percaya bahwa Allah itu ada. Bapak Ibu percaya Allah itu ada? Allah ada atau tidak? Ada yang pernah lihat Allah? Bertemu dengan Allah? Sudah ada yang pernah lihat atau ketemu? Belum. Hah? Atau ada orang kesaksian juga ya, dia ketemu dengan Tuhan. Saya belum pernah ketemu Tuhan. Nah, Nuh di sini dikatakan bahwa dia percaya bahwa Allah itu ada. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Allah yang ada ini, Allah yang memang tidak pernah tidak ada. Dia ada, dia selalu ada dan dia terus ada. Sampai kapanpun selama-lamanya Allah itu ada. Walaupun Allah itu tidak bisa kita lihat. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Semua kita yang sudah percaya kepada Allah, melayani Tuhan, kita harus insaf bahwa Allah itu ada. Karena ajaran yang hari ini berkembang kuat di luar itu apa? Ateisme. Ateis itu berkembang sekali. Dan inti daripada ajaran ateisme itu adalah Allah tidak ada. Kita harus ajarkan itu kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwa Allah itu ada. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Nuh beriman kepada Allah. Karena memang Nuh percaya bahwa Allah itu ada. Dan di situ dikatakan bahwa ayat 6 itu Ibrani 11 ayat 6. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah yang ada itu, Nuh ini beriman bahwa Allah itu ada. Dan Allah itu dia tidak diam. Allah itu tidak pasif. Allah itu terus bekerja, memberikan upah kepada
orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Garis bawahi di situ adalah sungguh-sungguh. Ada kesungguhan. Jadi tidak main-main, tidak setengah-setengah, tidak asal-asal. Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Mencari Dia. Yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, beriman kepadanya. Walaupun Allah itu tidak kelihatan. Percaya Allah itu artinya kita menghormati Dia sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Nuh beriman kepada Tuhan. Tuhan yang memulai, berinisiatif memilih Nuh. Nuh meresponinya dengan iman. Dan wujudnya adalah Nuh percaya sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada. Dan Allah tidak diam. Allah ini memberikan upah kepada orang yang juga sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Yang sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu Saudara, Nuh beriman kepada Tuhan. Karena iman maka Nuh. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, belajar dari Nuh ini, lihat bahwa Nuh tidak hanya dia beriman. Tetapi Nuh ini dia punya keberanian iman untuk mempercayai hal-hal yang Tuhan Allah perintahkan. Nuh punya keberanian iman untuk mempercayai hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan walaupun dia belum lihat. Nuh dia punya keberanian iman. Dia percaya apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan suruh dia buat, dia percaya. Walaupun Nuh sendiri dia belum lihat. Bapak Ibu Saudara, Nuh berani beriman, mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Dia punya keberanian iman untuk melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan mau, walaupun dia belum melihat. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa Nuh bisa mempercayai hal-hal yang Tuhan perintahkan walaupun dia belum lihat? Kita ini kan sering lihat dulu baru kita percaya. Iya toh? Kalau belum lihat ini, aduh, betulkah tidak ya? Aduh, jangan-jangan kita ragu-ragu. Tapi Nuh di sini dia beriman dan dia sungguh-sungguh percaya apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Kenapa Bapak Ibu Saudara Nuh bisa beriman? Kuncinya itu di Kejadian 6 ayatnya yang ke-9. Coba lihat Kejadian 6 ayatnya yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu apa? Hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Ini kunci. Nuh bisa mempercayai hal-hal yang Tuhan Allah perintahkan kepadanya. Walaupun dia belum lihat. Kenapa dia bisa percaya Bapak Ibu Saudara? Karena Nuh ini dia hidup bergaul dengan Tuhan Allah. Bergaul dengan Tuhan Allah. Ini kunci semua tokoh-tokoh iman. Kenapa mereka bisa percaya kepada Tuhan Allah? Walaupun yang Tuhan perintahkan itu sesuatu yang belum mereka lihat. Karena mereka bergaul dengan Tuhan Allah, maka Tuhan Allah memberikan mereka kekuatan untuk percaya kepada Tuhan Allah. Percaya kepada semua yang Tuhan perintahkan walaupun mereka belum melihat. Nah, ini kunci. Ketika seorang hidup bergaul dengan Tuhan Allah, hidup dekat dengan Tuhan Allah, bersekutu dengan Tuhan Allah. Nah, ini kunci untuk kita mempercayai apa yang Tuhan perintahkan. Dalam Ibrani 11 ayat 7 tadi dikatakan bahwa karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah
Nah, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah memberikan Nuh itu suatu petunjuk. Kenapa Tuhan kasih Nuh petunjuk? Karena memang Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan Allah. Dan ini syarat. Syarat untuk seorang mendapat petunjuk dari Tuhan Allah. Syaratnya itu harus bergaul dengan Tuhan Allah. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bergaul dengan Dia. Orang-orang yang bersekutu dengan Dia. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan Allah. Di tengah-tengah keadaan manusia pada umumnya waktu itu. Hidup dalam kekerasan, dalam kejahatan, melawan Tuhan, malas tahu dengan Tuhan. Tetapi Nuh ini lihat bahwa dia punya cara hidup yang berbeda. Dia punya satu komitmen untuk bergaul dengan Tuhan Allah. Itu sebabnya Tuhan Allah memberikan Nuh ini petunjuk. Apa yang harus dia buat, apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Apa yang harus dia buat untuk hari-hari di depan. Tuhan kasih Nuh ini suatu petunjuk kepada Nuh. Karena Nuh bergaul dengan Tuhan, karena Nuh ini seorang yang menghormati Tuhan. Karena dia beriman, dia percaya bahwa Allah itu ada. Dia percaya apa yang Tuhan firmankan, Tuhan perintahkan, itu dia percaya walaupun dia belum melihat. Kuncinya adalah dia bergaul dengan Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 25 ayat 14 juga di sana dikatakan, ditekankan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Atau kita ganti dengan Tuhan bergaul karib dengan orang yang menghormati Dia. Berarti Nuh ini seorang yang menghormati Tuhan. Nuh bergaul dengan Tuhan. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya. Perjanjian itu bisa kita ganti dengan dan kehendaknya. Perjanjian bisa kita ganti dengan rencananya. Maksudnya, tujuannya, diberitahukannya kepada mereka. Amin. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan kasih petunjuk. Amin. Kalau kita tidak bergaul karib dengan Tuhan, kita tidak bisa dapat petunjuk daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Ibrani catat bahwa Allah memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada Nuh. Kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hidup di tengah-tengah dunia yang gelap karena dosa, itu membuat kita tidak mengerti banyak hal. Dunia yang hari ini kacau balau, ini buat kita tidak mengerti banyak hal. Dosa menutup mata rohani kita. Ilah-ilah zaman ini menutup mata rohani kita. Sehingga kita tidak bisa melihat sesuatu dengan baik, dengan jelas. Kita tidak mengerti hidup ini mau kemana, tujuannya di mana. Kita tidak, karena apa? Karena dosa menghalangi semua itu. Nah, tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan Allah yang mau memberikan petunjuk kepada kita tatkala kita memang bergaul karib dengan Dia. Tuhan memberikan petunjuk kepada Nuh sehingga Nuh punya satu keberanian untuk melakukan hal-hal yang besar walaupun belum kelihatan. Belum pernah Nuh dia lihat. Tetapi Nuh Tuhan kasih dia kekuatan, kasih dia suatu keberanian iman. Tanpa petunjuk Tuhan kita lebih mengikuti ya apa kata orang, apa kata dunia. Dan semua yang orang sampaikan, dunia sampaikan tidak semua itu benar. Tanpa petunjuk daripada Tuhan,
kita bisa saja mengikuti bisikan daripada si jahat, bisikan daripada kuasa gelap yang menawarkan hal-hal yang baik, yang manis, yang indah, tetapi ujungnya itu menuju kepada kehancuran, menuju kepada kebinasaan, menghancurkan hidup kita. Tanpa petunjuk Tuhan, kita bisa saja gagal, bisa saja salah melangkah, dan seterusnya. Petunjuk dari Tuhan itu membuat kita tahu apa yang ada di depan sana. Kita melangkah, kita punya keberanian karena kita tahu bahwa ada petunjuk daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Nuh ini dia memang beriman, tetapi dia juga membutuhkan petunjuk daripada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Nuh ini dia belum pernah lihat Tuhan menghukum orang secara massal. Nuh belum pernah lihat. Sedangkan Tuhan bilang bahwa saya akan menghukum dunia ini dengan air bah. Ini Nuh bilang, betul kah? Nuh belum pernah lihat Tuhan hukum orang dalam jumlah yang banyak secara massal. Nuh, Bapak Ibu Saudara, Nuh juga belum pernah melihat hujan. Karena sampai zaman Nuh itu Tuhan hanya kasih turun embun saja. Lalu ada air yang mengairi bumi. Nuh belum pernah lihat hujan. Apalagi air bah. Apalagi lautan. Nuh belum pernah lihat. Dan ini sesuatu yang memang, tapi Nuh percaya kepada Tuhan. Karena Nuh itu juga kan dibilang bahwa dia bangun kapal itu di atas gunung. Berjarak itu berkilo-kilometer, bermil-mil dari laut. Nuh belum pernah lihat itu apa air bah kah, tsunami kah. Air yang jauh di sana bagaimana bisa datang sampai ke kapal itu. Nuh belum pernah lihat. Karena orang bangun kapal kan biasa di pinggir laut. Sehingga Nuh betul-betul dia membutuhkan petunjuk daripada Tuhan. Sehingga Nuh bisa saja berpikir, aduh saya bangun di atas gunung ini tapi jangan-jangan tidak digunakan. Jangan-jangan mubazir, tidak ada fungsinya. Bisa saja Nuh berpikir begitu. Tetapi dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Bapak Ibu Saudara, Nuh punya keberanian iman untuk melakukan perintah Tuhan walaupun dia belum lihat. Kenapa? Karena memang dia beriman, dia percaya bahwa Allah itu ada. Dan dia juga punya keberanian iman untuk percaya semua yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan, Tuhan perintahkan, itu pasti Tuhan akan genapi. Amin. Nah itu sebabnya walaupun Nuh belum lihat yang tadi, belum pernah lihat laut, belum pernah lihat hujan, belum pernah lihat Tuhan hukum orang banyak-banyak, tapi dia percaya kalau Tuhan yang berfirman, pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Nah ini yang seringkali jadi masalah kita. Seringkali kita tidak melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Karena memang jangan-jangan kita ini ya masih ragu tentang keberadaan Tuhan. Betul kan tidak? Aduh, mau bikin begini tapi aduh keadaan juga jadi, situasi juga jadi. Kadang kita melihat keadaan, situasi, akhirnya kita mulai ketaatan kita juga kita mulai kurangi seperti yang kita mau. Tapi Nuh di sini Bapak Ibu Saudara, Nuh dia taat kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh beriman, melakukan apa yang Tuhan mau. Ada tantangan ke tidak Bapak Ibu Saudara? Waktu Nuh dia mau melangkah dengan iman. Punya keberanian untuk bertindak dengan iman. Ada tantangan ke tidak? Tantangan pasti ada. Berapa tahun Nuh bangun bahtera? 120 tahun.
Dalam 2 Petrus berapa itu? Pasal 5 kan? Itu Nuh dia terus menyampaikan kebenaran. Nuh terus menyampaikan firman Tuhan. Nuh terus dia berkhotbah selama 120 tahun. Tapi lihat bagaimana respon orang-orang waktu itu. Mereka apa? Mereka mencemooh Nuh. Mereka mencela, mereka menghina Nuh. Nuh, kok bikin apa? Bangun di atas, bikin batra di atas bukit dan lain sebagainya. Nuh dicemooh oleh orang-orang pada waktu itu. Tetapi lihat waktu Nuh dia dicemooh, dia dicaci maki, dibicara yang jelek-jelek yang membuat dia lemah. Apakah Nuh berhenti atau tidak? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Nuh tidak terpengaruh dengan kata-kata orang? Seringkali kan kata-kata orang bicara itu saja bikin kita tidak tenang. Bikin kita tidak tidur. Bikin kita susah. Bikin kita gelisah. Dengan ya kata-kata orang. Mencemooh kita, mencaci maki kita, membicarakan kita. Ah, dia itu begini, begini, begini dan sebagainya. Apalagi hari ini zaman medsos, orang tulis sana sini, membuat kita juga lemah, membuat kita juga. Nah, Nuh di sini Bapak Ibu Saudara, walaupun dia dapat tantangan, orang bicarakan dia, orang menghina dia, tetapi lihat bahwa karena Nuh ini bergaul dengan Tuhan Allah, maka Tuhan Allah memberikan Nuh ini kekuatan. Kekuatan sehingga semua yang orang bicarakan itu tidak pengaruh untuk Nuh. Nuh tetap fokus kepada rencana Tuhan. Nuh tetap fokus, dia tahu Tuhan ada. Dan waktu dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, melayani Tuhan, dia tahu bahwa semua tidak sia-sia. Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu tantangan waktu Nuh buat bahtera 120 tahun. Semua tenaga terkuras, tidak ada orang yang bantu, alat yang sederhana. Tapi Nuh dia beriman kepada semua yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan suruh dia lakukan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kadang hari ini ya dalam ketaatan kita, kita lihat-lihat orang lagi. Orang lain juga tidak ada jadi, saya sendiri saja jadi, sudah. Pergi ibadah tapi ya yang lain tidak ada, hanya berapa orang saja. Jalan saja, jangan lihat-lihat. Lihat Tuhan, maka kita akan tetap semangat. Kita tetap enjoy. Karena kita tahu bahwa dalam kesungguhan kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Di Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu ya, kita beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, ini kan butuh pengorbanan. Ada hal-hal yang harus kita korbankan. Waktu kita, tenaga kita, pekerjaan kita, usaha kita, semua urusan kita. Tetapi kita bisa atur dia, manage dia dengan sedemikian rupa. Supaya hal-hal yang prioritas, yang penting untuk memuliakan Tuhan, itu jangan sampai terganggu. Nah, Nuh di sini kita lihat bahwa banyak tantangan juga sebenarnya. Belum lagi ditambah dengan bahtera ini kan, ukurannya, bentuknya ini Tuhan yang tentukan. Nuh tidak bisa bilang, Tuhan tidak bilang, Nuh, kau bikin bahtera tapi ya pokoknya sesuaikan. Mau panjang berapa, tinggi berapa, lebar berapa, sesuaikan. Tidak. Semua Tuhan sudah tentukan. Dan Alkitab catat bahwa Kejadian 6 ayat 22, Nuh melakukan semuanya itu. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nuh melakukan semuanya, artinya bahwa tidak ada yang tidak terkecuali. Semua Nuh dia lakukan. Lalu tepat seperti yang Tuhan mau. Dia tidak kurangi, dia tidak tambah-tambahkan, lebih-lebihkan. Tetapi tepat seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak ada cara lain. Hanya kita taat kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan itu kunci untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan.
Taat bukan seperti yang kita mau, taat seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Nuh dia taat tidak seperti yang dia mau, seperti yang Tuhan mau. Dia melakukan semua. Walaupun tantangan ada, kesulitan ada, semua yang nanti ke depan bagaimana seperti apa, dia belum pernah lihat. Tapi dia percaya kalau Tuhan yang berfirman, Tuhan yang perintahkan itu pasti akan terjadi. Itu sebabnya dia maju saja. Dia melangkah saja, dia bertindak saja, dia lakukan saja. Karena dia tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak ada yang namanya sia-sia, tidak ada yang namanya mubazir, tidak ada yang namanya tidak ada untung, tidak ada. Dalam Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Amin. Nah, itu sebabnya mari Bapak Ibu jemaat, kami para hamba Tuhan, kita juga ya, mari Bapak Ibu majelis, semua keluarga, Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, mari kita semangat dalam kita memuliakan Tuhan. Semangat dalam kita bersekutu, kita melayani Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Karena kita tahu jelas dalam Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Tadi dalam pembacaan juga Yohanes 15 itu Bapak Ibu Saudara. Di sana bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Dalam Tuhan itu tidak ada yang Tuhan dia sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang privasi Tuhan untuk kita ketahui. Tidak. Dia kasih tahu semua yang dia dengar dari Bapa. Dalam Tuhan itu tidak ada yang misteri. Kehidupan ini misteri, tapi Tuhan dia bilang, hidup ini ya, kalau mau baik jalan lurus, jangan belok kiri kanan. Kalau mau diberkati ya, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan setengah-setengah, apalagi kasih tinggal Tuhan. Dalam hidup ini tidak ada yang misteri. Kenapa? Karena kita bukan lagi hamba. Tuhan bilang kita ini sahabatnya Tuhan. Karena kita bergaul dengan Tuhan Allah. Amin. Hamba itu, tadi Yohanes bilang apa? Hamba itu di luar sana. Dia dapat suruh saja. Tapi sahabat itu dia dulu di dalam rumah. Semuanya. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Rencananya, kehendaknya, maksudnya, tujuannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Bapak Ibu kalau sungguh-sungguh dengan Tuhan, serius dengan Tuhan, Tuhan kasih kita hikmat, bijaksana untuk melihat semua fenomena, semua keadaan situasi dalam dunia ini. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Dalam kita hidup mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan. Tidak ada namanya tidak ada tantangan, pasti ada tantangan. Tetapi kenapa Nuh bisa punya keberanian iman untuk melangkah dengan iman, bertindak melakukan perintah Tuhan? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Nuh dia bergaul dengan Tuhan. Dan Roma 8 ayat 31 berkata bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada kekuatan apapun yang bisa melawan kita, yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, memisahkan kita dari pantauan surga, memisahkan kita dari proteksi perlindungan tangan Tuhan yang hebat dan perkasa itu. Tidak ada yang bisa mengganggu kita, yang bisa merebut kita, membinasakan kita, tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan begitu serius dengan kita. Itu sebabnya Nuh di sini tantangan ada, tapi dia tahu bahwa Allah ada di pihak dia. Waktu dia sungguh-sungguh taat semuanya itu, maka Tuhan memberkati dia. Tuhan akan membuat dia berhasil. Tuhan membuat dia beruntung. Tuhan membuat dia semakin hidup dan memuliakan Tuhan. Apa hasilnya Bapak Ibu Saudara? Waktu Nuh sungguh-sungguh beriman, Nuh melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan walaupun dia belum melihat. Apa berkat yang Nuh alami, Nuh terima?
Hasilnya adalah Kejadian 11 ayat 7 itu ya. Nuh dan keluarganya selamat. Nuh dan keluarga apa? Selamat. Apa yang terjadi? Akhirnya terjadi pada Nuh dan keluarganya. Semua yang Nuh buat itu, ketaatannya, kesungguhannya, rupanya itu untuk menyelamatkan keluarganya. Seisi rumah tangganya itu diselamatkan oleh Tuhan. Terluput daripada penghukuman air bah pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, kisah Nuh ini teladan yang baik bagi kita. Nuh punya keberanian iman dan itu buahnya manis. Ada hasil yang dia terima. Ada berkat yang dia rasakan, dia nikmati. Karena akhirnya Nuh dan keluarganya diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, inilah rencana Tuhan. Tuhan mau supaya kita selamat. Tetapi keluarga kita, seisi rumah tangga kita juga diselamatkan. Bapak selamat, mama selamat, anak-anak selamat, cucu-cucu selamat, seisi keluarga selamat. Amin. Keluarga lembaga pertama yang Tuhan dirikan di atas muka bumi. Sebelum ada lembaga-lembaga yang lain, sebelum ada pemerintahan, keluarga ini ada. Dan Tuhan serius dengan keluarga. Kenapa Yesus hadir di pernikahan di Kana? Karena memang keluarga itu penting. Kalau keluarga kuat, gereja juga kuat. Keluarga kuat, gereja kuat, masyarakat kuat, pemerintah, bangsa juga menjadi kuat. Kuncinya ada di mana? Keluarga pribadi. Dan belajar dari Nuh di sini Bapak Ibu Saudara. Nuh seorang kepala keluarga yang beriman. Ketika seorang kepala keluarga itu beriman kepada Tuhan, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka istrinya diberkati, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai kepala keluarga ataupun sebagai ibu rumah tangga, mari kita sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Karena apa? Upahnya itu luar biasa. Ada, ya, akan berbuah manis. Kita akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan itu sepanjang perjalanan hidup kita. Tadi lagu itu ya. Sepanjang apa? Hidupku kau sangat baik dan seterusnya. Kita akan mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami segala berkat-berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, tahun 2026 masih panjang di depan. Tahun 2025 kita sudah lihat kebaikan Tuhan. Banyak berkat Tuhan yang sudah Tuhan kasih. Tetapi tahun 2026 masih ada lebih banyak lagi berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Keadaan prediksi orang hari ini dunia nanti seperti ini terapa. Kas tinggal sudah. Yang penting kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita melangkah dengan iman. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan bilang sama Yosua, setiap tempat yang kamu injak, ku berikan kepadamu. Artinya kalau kita injak, kalau kita berani melangkah, bertindak dengan iman, maka semua janji-janji Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita hanya diam-diam saja, kita hanya tunggu saja, kita pasif saja tidak buat apa-apa, nanti juga janji Tuhan jauh. Mari Bapak Ibu Saudara jangan jadi penonton yang hanya berdiri di pinggir pantai. Karena di pinggir pantai itu hanya sampah-sampah saja. Bertolak ke tempat yang dalam, mari melangkah, buat sesuatu untuk Tuhan. Taat sepenuhnya kepada Tuhan, taat jangan setengah-setengah. Kalau Tuhan bilang A, jangan kasih kurang. Taat, baca Alkitab, renungkan firman, jangan sampai tidak baca Alkitab. Kita pembacaan Gemas itu kan sudah biasa. Sampai setelah kau kasih ingat-ingat. Baca Alkitab setiap hari. Taat berdoa. Taat mengucap syukur kepada Tuhan.
taat beribadah kepada Tuhan, taat melayani Tuhan, taat untuk menginjili, cari jiwa, taat untuk bawa perpuluhan kepada Tuhan. Perpuluhan itu berapa persen? 10? 10%. Jangan, ini terlalu banyak ya, kita kasih kurang dia sedikit. 9%, 5% saja. Kita taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan pasti akan melihat segala kuasa, kebaikan, mujizat, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, keluputan yang daripada Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, supaya kita selamat, Yesus Kristus anak Allah rela tinggalkan sorga, datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Mati bagi kita, mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya. Dia beri itu yang terbaik bagi kita. Supaya jangan ada seorang pun yang kelak akan binasa. Amin. Tuhan mau kita semua selamat. Seisi keluarga kita, rumah tangga kita selamat. Puji Tuhan Bapak Ibu, semua hanya karena anugerah Tuhan. Apa yang bisa kita buat? Tidak ada. Selain kita mengucap syukur dan kita hidup memuliakan Tuhan. Melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita.